Sebelum memulai pelajaran kita absen dulu. Oke, untuk yang pertama Rizky, Fajar, Yayan. Sebelum lanjut, kelihatannya masih sangat loyo. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk Adam di kelas ya. Silakan berdiri. Pakai tepuk tangan. 1, 2, 3. Seperti pembelajaran yang kemarin, coba kemarin kita membahas tentang surah Al-Asr. Angkat tangan siapa yang mau mencoba, yang sudah hafal surah Al-Asr. Ada? Ada? Coba kita baca sama-sama wal asri. Masa nggak hafal wal asri? 1, 2, 3. Seperti yang sudah kemarin diberitahu bahwa materi selanjutnya adalah idhar dan ikhfa. Coba sebelum masuk, siapa yang udah hafal, yang udah tahu apa itu idhar? Jelas. Idhar itu? Jelas. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idhar. Oke? Nah, dari gambar yang ada di depan ini, coba kira-kira ini gambar sedang apa? Gambar anak yang sedang mengaji. Kira-kira di mana? Di musola. Oke, silakan. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Anak yang sedang mengaji di musola. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang yang belum bisa memahami dan membedakan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dalam menggunakan hukum nun mati dan tanwin. Tahu nun mati itu apa? Nah, idhar adalah ketika nun mati itu berarti nun yang berharkat sukun. Nun yang berharkat sukun atau tanwin. Tanwin itu ada tiga. 1 patah tain, kasroh tain, dan domah tain. Bertemu dengan huruf hijaiyah yang telah ditetapkan. Itu secara logo dan secara istilah adalah mengeluarkan huruf dengan jelas dan tanpa dengung. Jadi huruf idhar ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6, huruf idhar itu ada berapa? 6.
Yang pertama adalah panjang atau alif. Kedua ha. Ketiga ain. Keempat ha. Kelima lin. Keenam ko. Oke, silakan. Huruf ijhar ada berapa? 1. Bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6, maka dibacanya harus jelas. Oke, dibacanya harus jelas. Nah, nun sukun atau tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf ijhar atau huruf halak. Contohnya yang auna dibacanya apa? Yan auna. Ulangi. Yan auna. Ini dibacanya apa? Kullun amana. Kullun amana. Kullun amana. Qaumin hadid. Qaumin hadid. Min ilmin. Coba, ini kenapa yang pertama kenapa disebut dengan ijhar? Siapa yang tahu? Karena nun mati bertemu dengan alif atau ham. Oke, yang pertama disebutnya apa? Kenapa disebut ijhar? Bertemu dengan alif. Yang kedua ini, yang terakhir, min ilmin. Ini termasuknya hukum bacaan karena nun mati bertemu dengan ain. Bertemu dengan ulangi min ilmin. Disebut apa? Ijhar karena nun mati bertemu dengan, maka dibacanya harus jelas. Oke, silakan ditulis dulu. Silakan, udah ditulis? Oke, untuk menambah lagi. Nah, nun mati itu adalah nun yang berharkat sukun. Kalau misalkan bertemu dengan salah satu huruf halak yang tadi, yang ini, maka dibacanya harus jelas. Nah, jika nun mati bertemu dengan salah satu huruf ijhar, maka dibacanya harus jelas. Huruf ijhar ada berapa? Pertama hamzah, kedua ha, ketiga ain, keempat keenam kelima keenam Oke. Sekarang silakan buka juz amahnya, kemudian silakan cari contoh. Siapa cepat dia dapat poin. Oke, yang udah nemu silakan angkat tangan. Silakan cari di juz amah, buka semuanya. Cari siapa yang bisa. Yang ketemu duluan contoh ijhar ada? Ada dapat? Dapat. Oke. Coba silakan dibaca. Yang mana contohnya? Yang ini. Kenapa disebut ijhar? Tanwin bertemu dengan
alif, maka dibacanya harus jel. Nah, bagus, Ridwan. Selanjutnya siapa lagi? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, ini Juli. Sob, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mana? An. Kenapa disebut ijhar? Bertemu dengan? Oke, bertemu dengan ain. Bagus. Selanjutnya siapa lagi? Angkat tangan. Oke, Tania. Angkat tangan tadi mana? Oke, yang mana? Yang mana yang disebut ijhar? Kenapa disebut ijhar? Bertemu dengan, maka dibacanya harus. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, Fajar. Yang mana? Yang mana ini? Nah, tanwin bertemu dengan huruf ain. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Oke, pojok sana. Pojok lagi. Mana? Fasholli li rabbika wanhar. Yang mana contohnya? Nun mati. Mana? Nun mati bertemu dengan ha. Oke, maka dibacanya harus. Oke, jelas. Oke, bisa ya. Yang pertama tadi ada yang memberi contoh huruf ain. Siapa tadi? Juliana. Ta. Ta. Yang jadi contoh adalah anta. Selanjutnya usi wan hal. Nah, oke, yang jadi contoh adalah one hal. Yang jadi contoh adalah nun bertemu dengan ha. Selanjutnya yauma idzin ainaim fajar sama yauma idzin. Ainin ya di sini ya. Nah, yang jadi contoh. Oke, ada lagi tadi siapa? Dibacanya apa tadi? Ghasiqin. Ghasiqin idza waqaba. Nah, tanwin bertemu dengan huruf alif. Nah, oke. Selanjutnya, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah mendapatkan 2 pahala. Nah, maka dari itu silakan, mumpung masih kecil, mumpung masih banyak waktu, jangan terlalu banyak bermain. Perbanyaklah berlatih membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu memahami cara baca Al-Quran tentang inhar. Karena kalau misalkan membaca Al-Qurannya baik, maka berarti nantinya akan mendapat pahala. Kalau misalkan membaca Al-Qurannya buruk atau jelek, maka kedepannya nanti akan mendapat siksa. Gitu. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan naik ke ikhfa. Namun ada tugas untuk di rumah
Silahkan masing-masing cari tentang satu contoh satu huruf. Oke? Cari contoh tentang huruf idhar. Satu huruf satu. Misalkan tentang alif, contoh alif satu. Tentang ain satu. Contoh zin satu. Contoh kho satu. Oke, paham? Paham? Oke. Terus selanjutnya, sebelum karena udah waktu istirahat, oke, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya silakan dikumpulkan lagi bukunya. Jangan lupa di rumah belajar dan kerjakan PR-nya. Kemudian dipersiapkan materi untuk pembelajaran selanjutnya.